begitu saja Bolo, sedikit review dari speedometer KPH Honda Karisma yang jarene PNP tapi pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tebeng Kecer. Buat teman-teman, untuk hari ini weekend today kita akan mereview sebuah speedometer dari keluarga Honda. Ini ada speedometer, tapi ini buat Honda Karisma. Dan di sini bukan speedometer yang biasa ya. Yang biasa itu seperti, ambilin dulu. Nah, seperti ini. Tapi ini cuman polosan. Dan di sini kita beli ini udah sepaket sama kabel speedonya. Di sini kelengkapannya dan sudah ada manual wiringnya. Nih, dibawain seperti ini Bolo. Jadi kita nanti tinggal merakitnya. Di sini kita bisa terangkan atau kita bisa baca dengan maksud dari isi speedometer ini yang kabelnya banyak. Ini ada perbedaannya juga. Buat yang digital ini masih menggunakan speedo kecepatannya itu dengan kabel, sedangkan di Honda Karisma itu masih sudah memakai sensor yang langsung masuk ke bagian mesin itu ya, bagian crankcase itu ya, sudah memakai sensor. Dan buat yang ini masih menggunakan olor kabel speedo. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mengaplikasikan ini, jangan lupa untuk merubah juga di bagian gearbox speedonya yang di roda. Jadi nanti di rodanya itu diganti punyanya, bisa juga dengan Supra lama ataupun yang apa ya, kota apa topel ini enak speedo nih, Supra Fit bisa, terus yang Supra FI itu bisa pakai peleknya itu sekalian gearboxnya itu nanti tinggal sambung di bagian ini. Dan di sini udah ada banyak kabel seperti biasa, kabelnya ini sama aja. Terus ini lari ke bagian kiri dari speedo, ini bagian kanan, oh terbalik, ini yang bagian kanan, ini yang bagian kiri. Ada soket-soketnya di sini juga tertera bagian soket yang ke bawahnya. Buat teman-teman di rumah nanti ini juga berbeda dengan soket bawaannya Karisma, jadi teman-teman nanti harus merubahnya seperti apa disesuaikan dengan tulisan di sini. Kalau bingung, kalau hafal masalah kabelnya nggak apa-apa sih, cuman garis besarnya teman-teman harus merubah ini. Intinya kalau mau beli, biasanya ini kan di toko online banyak itu yang speedometer digital PNP apa itu, sebenarnya tidak PNP tapi carane paksa ben iso kepasang. Ini speedometernya seperti ini, tampilannya seperti biasa, dan di bensinnya pun di sini kosong, jadi putih ini blong. Nah, sedangkan yang originalnya itu sebenarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus di sini itu ada speedometer bensinnya. Dan nanti buat yang di digital ini nanti sudah dijadikan satu dengan display di sininya nanti. Buat teman-teman biar tidak bingung, ini ada kabel yang ke arah holder kanan maupun kiri. Buat holder kanan teman-teman pasti udah tahu, ataupun bisa disamakan dengan bawaan originalnya. Bawaan originalnya kan seperti ini yang original, terus ini yang dari speedometer yang digital itu. Ini warna-warnanya pun sama nanti. Nah, ini warnanya sama seperti yang dari sebelah kiri dulu. Ini nanti buat yang holder kiri, ini buat lampu jarak jauh dekat soketnya, terus ini buat lampu sen, terus ini buat klakson. Ini warnanya sama, tinggal colok-colok saja. Terus yang di bagian kanannya juga sama, bagian kanan dan kanan. Nah, cuman bedanya kalau original itu ada plastik ininya,
karet pengamannya biar aman lah dari air, mungkin sedikit mencegah ya. Jadi soketnya pun sama warnanya, terus tinggal kita lihat warna kabelnya juga sama. Jadi untuk misalkan yang warna soket hitam ini buat switch double starter, terus yang coklat hitam ini buat lampu kota. Nah ini sama kan, kepalanya merah. Terus yang ini buat lampu utama, harusnya lampu utama itu ada coklat, ada biru laras kuning, sama coklat laras putih. Kalau yang di sini itu cuma dua, tapi kalau yang di sini 3. Nah, sebabnya 3 gimana, nanti mungkin bisa digunakan cuman yang 2 saja, yang biru ini tidak bisa dipakai, atau mungkin bisa dipakai ini nanti connect ke yang speedometernya di sini biar indikator jarak jauhnya bisa menyala bolo. Dan lanjut dari diagramnya di sini, teman-teman bisa menafsirkan atau membaca iki arahnya kemana wae. Di sini kan ada 2, ini paling gampang klakson. Terus nah yang banyak-banyak ini nanti bisa lihat di sini. Jadi di gambarnya ini sudah tertera 2 ini klakson ini, terus yang 10 pin 9 pin ya, 9 pin ini, yang tengah ini buat yang gede ini tinggal baca aja. Jadi yang 9 itu urutannya di sini violet, ungu buat apa yang ini. Nah ini yang 6 titik buat 6 titik, yang tengah ini urutannya nih. Nah ini kan udah tertera di sini ungu kris, terus 11 di sini angka 11, urutannya 11 warnanya green red, hijau merah itu gear, 0 gear atau netral. Terus blue red. Nah ini buat transmisinya, yang ini buat transmisinya. Jadi gear 4, terus sama netral 2, terus tambah lagi 15 berarti udah ke soket yang satunya lagi, 15 ke ini horn, ke klakson. Terus yang ke-16 pokoknya teman-teman nanti bisa baca di sini. Buat teman-teman saja yang nanti mau beli seperti ini tidak PNP bolo, kita harus merubah soketnya biar sama dengan bawaan pabriknya. Jadi biar tidak keblondrok atau kecewa, bisa dipelajari di sini dulu, baru kita lihat di soket bawaannya. Jadi bawaannya itu cuman 2 ini ya. Nah nih, jadi dari bawaannya ini 9 kali 9, jadi 9 plong, 9 tapi yang nggak kepake cuma 1. Jadi ada 17 pin, sama tambah lagi 2 itu buat klakson. Tapi buat yang positifnya ini, nah ini langsung. Sedangkan yang di sini kita dapat baca di sini tadi ada banyak pin. Nih tadi 6 tambah 8 piro kuwi, 6 tambah 6 rolas tambah 8. Nah di situ ada 20 pin. 20 pin ya bolo. Itu tadi itu masih tambahan di sini. Karena buat ini nanti seperti flasher juga masuk di sini. Jadi kita pisahkan sendiri ya nanti. Buat flasher di sini, soalnya di sini juga tertera. Kita lihat flasher. Nah ini nomor 16 grey abu-abu ini go flasher. Terus ada lagi seperti itu pokoknya, dari flasher. Terus 12 black itu hitam, itu langsung ke strom aki. Kita bisa coba menyalakan saja untuk tes runningnya. Ini cuman buat standby saja. Kita bisa mengambil dari kabel warna black itu untuk positif, and green hijau. Nah di sini sudah saya tancapkan. Kita menggunakan arus 12 volt atau menggunakan baterai ya. Kita coba dulu penampakannya seperti apa. Oke. Nah keren kan. Jadi itu kedip-kedip itu nanti di bagian
full pump atau bensinnya nampil di situ. Terus gearnya nanti ada di tulisan gear itu, dia muncul di sebelah situ. Dan untuk RPM-nya nanti juga ada, RPM ada, baru nanti kecepatannya di tengah itu pakai olor gas, olor kabel sepedo ya. Begitu saja Bolo, sedikit review dari speedometer KPH Honda Karisma yang jarene PNP tapi pikiran saya rada mumet. Paksa kita harus merobaknya. Yang pertama yaitu kabel sepedonya kita tarik keluar, tidak menggunakan digital lagi, sama yang satunya lagi itu apa tadi, dari kabel sepedo sama soket ya, soket yang ke bawah ke arah kabel bodi. Terima kasih, sedikit review dari kita. Untuk konten selanjutnya, proses pemasangan sampai modifikasi terpasangnya next di part selanjutnya. Thank you Bolo, salam sehat selalu, jangan lupa like, comment, and subscribe, nyalakan loncengnya. Salam sehat selalu, ojo lali sholat 5 waktu. Assalamualaikum.